Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu pada pertemuan hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan kelancaran selama belajar. Nah, setelah kalian berdoa, Ibu akan menyampaikan materi tentang daur hidup nyamuk dan membuat poster. Nah, di sini Bu Guru ada materi tentang nyamuk. Apa itu nyamuk? Nyamuk ini merupakan jenis serangga yang dapat menularkan penyakit pada manusia seperti demam berdarah, kaki gajah, dan malaria. Nah, nyamuk ini senang hidup di tempat berair seperti selokan, tempat gelap, dan hinggap di baju-baju yang menggantung. Selain itu juga nyamuk bertelur di tempat berair seperti vas bunga, bak mandi, atau kaleng-kaleng bekas di halaman. Sehingga tahap perkembangan nyamuk itu berlangsung cepat karena medianya itu di air seperti genangan air. Oleh karena itu kita perlu menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang daur hidup nyamuk. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu dari mulai tahap telur. Daur hidup nyamuk dimulai dari nyamuk dewasa yang bertelur di air. Nah, untuk tahapannya berarti telur ya. Selanjutnya, telur itu kemudian menetas menjadi larva. Nah, larva yang biasa kita lihat itu berupa jentik nyamuk. Ini yang kita sebut dengan jentik nyamuk. Lalu, larva ini berkembang menjadi pupa di dalam air. Ini yang kita sebut dengan pupa ya. Nah, pada masa istirahat ini, pupa berubah menjadi nyamuk. Inilah yang disebut dengan nyamuk dewasa. Nah, nyamuk dewasa ini lalu bertelur lagi. Begitulah daur hidup nyamuk. Jadi, tahapannya yaitu dari mulai telur, lalu larva atau jentik nyamuk, pupa, dan nyamuk dewasa. Begitulah daur hidup nyamuk. Agar kita terhindari dari beberapa penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, yaitu demam berdarah, malaria, dan kaki gajah, kita bisa mengajak dan menyadarkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dalam bentuk informasi. Nah, informasi ini bisa kita buat dalam bentuk tulisan dan gambar yang biasa kita sebut dengan poster. Nah, poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Nah, informasi yang ada dalam poster ini sebaiknya menggunakan kalimat singkat tetapi mudah dipahami. Kalian bisa memperhatikan poster pencegahan demam berdarah di samping. Nah, kalian bisa lihat. Nah, poster di samping ini menggunakan kalimat singkat dan gambar yang menunjang sehingga tujuan informasi akan tersampaikan kepada masyarakat. Di sini kalian bisa lihat menggunakan kalimat yang singkat hanya langsung kepada tujuan, yaitu menguras dan menutup tempat penampungan air, memanfaatkan mendaur ulang barang bekas, cara mencegah demam berdarah, zika, dan chikungunya. Nah, kalian bisa lihat ya, amati gambar ini. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan beberapa materi, tolong kerjakan tugasnya halaman 115, buku tematik bagian Ayo Berlatih saja ya. Jadi, tolong dikerjakan tugasnya. Selamat belajar! Tadi kita sudah membahas tentang nyamuk. Nah, kita ketahui bahwa nyamuk ini dapat menimbulkan beberapa penyakit. Nah, agar tidak menimbulkan beberapa penyakit, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, di sini Bu Guru mempunyai contoh. Nah, lihatlah di sini gambar seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, apabila kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan, saran apa yang akan kamu sampaikan? Kira-kira saran apa? Nah, kita harus ingat dulu untuk menyampaikan sebuah saran, itu kita harus menggunakan kalimat yang sopan dan santun, serta
disertai alasan yang tepat. Contohnya seperti ini, kita sebut dengan Bayu. Bayu, sebaiknya kamu membuang sampah di tempat sampah. Janganlah kamu membuang sampah sembarangan, karena bisa membuat lingkungan kotor dan menyebabkan banjir. Nah, pada kalimat saran ini terdapat alasan yang tepat dan disertai dengan kalimat yang sopan dan santun. Seperti itu. Nah, coba kita lihat contoh yang kedua. Pada gambar ini terlihat banyak sampah dan kaleng-kaleng bekas yang berserakan di halaman rumah. Nah, apabila di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas yang berisi air hujan, saran apa yang akan kamu sampaikan? Nah, kita ingat, seperti saran yang tadi, harus menggunakan kalimat yang sopan dan santun serta disertai alasan yang tepat. Kita jawab, Pak, sebaiknya kita membersihkan lingkungan rumah Bapak karena sampah dan kaleng bekas dibuang ke tempat penampungan sampah agar tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, pada kalimat ini terdapat sebuah sebuah alasan yang tepat, karena apabila sampah dan kaleng bekas tidak dibuang ke tempat penampungan sampah dapat menyebabkan sarang nyamuk, dapat terjadi sarang nyamuk. Seperti itu ya. Nah, menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan tugas kita semua, karena kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan atau sarannya harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Selain itu, memberikan saran yang baik apabila melakukan hal yang keliru termasuk dalam pengamalan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan beberapa materi, Bu Guru mempunyai tugas, yaitu tolong kerjakan halaman 116 bagian Ayo Menulis. Jangan lupa gunakan kalimat saran yang baik dan benar. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang perkalian bilangan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang nyamuk dan daur hidup nyamuk. Kita ketahui bahwa nyamuk itu senang bertelur di air yang tergenang. Nah, dalam sekali bertelur, ia bisa bertelur dalam 500-an telur. Nah, jadi jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Nah, di sini Bu Guru mempunyai contoh soal. Kita baca ya. Seekor nyamuk sekali bertelur menghasilkan sebanyak 411 butir. Berapa butir telur yang dihasilkan jika ada 3 nyamuk yang bertelur? Berarti kita tulis dulu operasi hitung perkaliannya seperti apa. Sehingga operasi hitung perkaliannya yaitu 411 dikalikan dengan 3. Nah, kita hitung dengan cara bersusun pendek ya. Berarti seperti ini bentukannya ya. Nah, lalu cara menghitungnya masih sama. Pertama-tama kita hitung dari satuannya terlebih dahulu, yaitu 3 dikalikan dengan 1. 3 kali 1 sama dengan berapa? Ya, 3. Angka 3-nya kita tulis sejajar dengan angka 1 dan 3. Angka satuannya ya. Lalu untuk yang kedua yaitu kita kalikan dengan puluhannya, yaitu masih sama. 3 dikalikan dengan 1 angka yang di tengah. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, taruh di tengah sejajar dengan angka puluhan. Lalu kita kalikan dengan ratusan. Berarti 3 dikalikan dengan 4. 3 dikalikan dengan 4 berapa? 12. Nah, angka 12 ini ditulis di bawah angka 4. Nah, jangan lupa kalian untuk tulis titiknya, diberi titik ya. Nah, berarti 411 dikalikan 3 itu hasilnya 1233. Jadi kesimpulan soalnya yaitu telur yang dihasilkan 3 ekor nyamuk itu sebanyak 1233 butir. Nah, mudah kan menghitung perkalian dengan cara bersusun pendek. Nah, Bu Guru mempunyai tugas yaitu tolong kerjakan halaman 118 buku tematik bagian Ayo Berlatih. Jadi yang dikerjakannya hanya bagian Ayo Berlatih ya. Nah, selain itu Bu Guru juga masih mempunyai tugas. Kalian hafalkan perkalian 6 sampai perkalian 10. Dikumpulkannya dalam bentuk video tanggal 13 Agustus ya.
Kemarin kan Bu Guru sudah memberi tugas perkalian 1 sampai 5. Sekarang perkalian 6 sampai 10. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan ya. Semangat! Untuk materi hari ini sudah cukup. Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mengerjakan ya. Semangat!